Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, pecinta dari ilmu marifat dimanapun Anda berada. Pertama-tama dulu, izinkanlah saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan inayahnya, dengan kodratnya, dengan iradatnya, sehingga hari ini saya bisa hadir kembali, itu dalam rangka menyampaikan pencerahan mengenai ilmu marifat, yaitu ilmu mengenal Allah. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pengikut-pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Untuk kali ini saya mengajak kita berpikir, mengajak kita merenungkan, yaitu tentang ajaran, tentang pengetahuan, dunia dan akhirat, atau juga kehidupan zahir dan kehidupan batin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hidup ini adalah dinyatakan kehidupan zahir, di mana kita selaku umat hidup di alam semesta raya ini, alam semesta yang terbentang dari timur sampai ke barat, utara sampai ke selatan, yang dihiasi dengan alam planet-planet, dihiasi dengan hutan, laut, dan kita ini juga dihiasi dengan hiruk pikuknya kehidupan di dunia, diisi juga oleh binatang, fauna dan flora dan fauna. Jadi kita merasa hidup di dunia ini sangatlah sempurna, lengkap. Dunia ini penuh dengan keindahan. Kalau kita bicara makhluk, kita ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah di muka bumi. Karena manusia ini punya akal, punya ilmu, dan juga kita berkembang biak sesuai dengan tuntutan hidup. Bermacam-macam kegiatan kita di alam semesta ini, dan juga tingkat level sosial kemasyarakatan di masyarakat juga berbeda. Ada yang pejabat, ada yang punya kekuasaan dan sebagainya di muka bumi ini, ditugaskan atau dipercayai sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan kita diwarna-warnai bermacam-macam sifat, beragam-ragam warna,
ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang bodoh. Jadi semuanya sempurna. Ada laki-laki, ada perempuan, bermacam-macam. Kita diberi ilmu oleh Allah, yaitu ilmu jahir, dimana kita lihat di belahan dunia mengisi alam semesta raya ini, manusia berlomba-lomba dengan kepintarannya, dengan ilmunya, sehingga terhiaslah alam semesta ini dengan sempurna, bahkan hingga sampai sekarang. Namun bermacam-macam juga masalah yang kita hadapi dalam mengisi kehidupan di alam semesta ini. Itulah dunia jahir, dunia yang kita huni, dan juga bermacam-macam, baik itu suku, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Itu adalah hiasan dunia, karena dunia ini sangatlah sempurna. Jadi jangan kita heran bila bermacam-macam kesimpulan, macam-macam kesepakatan, macam-macam tindak tanduk, baik itu tindak tanduk yang baik dan buruk. Dan juga kita di alam semesta ini dipasang Allah juga perangkat-perangkat hukum, perangkat agama, agar kita ini menjadi benar-benar manusia yang mulia di mata Allah, yang mulia di mata Tuhan semesta alam. Namun di dalam dunia ini juga, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, kita selalu bertakwa, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak dari zamannya Adam begitu diciptakan manusia pertama paling sempurna. Beliau menyatakan ketika Nabi Adam tercipta dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berkata dan melihat, lalu berkata, betapa sempurnanya ciptaan Allah Ta'ala di muka bumi ini. Betapa indahnya gunung-gunung, laut-laut yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada tokoh pemuka agama, yaitu seorang Imam Ghazali mengatakan hakikat hidup itu, tentang hakikat hidup, hakikat nikmat, hakikat hidup dan hakikat nikmat. Karena hidup itu adalah mengalami kenikmatan. Beliau berkata, hakikat nikmat hidup itu adalah keberuntungan dan keselamatan dunia dan akhirat. Artinya, bila kita menemui kebahagiaan di dalam dunia ini, dan karena kita hidup di dalam adat beragama, berarti kita harus mempercayai adanya akhirat. Katakanlah dunia ini jahir,
Katakanlah akhirat itu adalah dunia batin. Jadi apa yang kita rasakan ini adalah dunia zahir. Dunia yang penuh dengan fenomena bermacam-macam, baik itu bencana alam, bencana manusia, bermacam-macam. Itulah hidup di alam dunia. Jadi kita berlomba-lomba di alam dunia ini, rata-rata menuju pada titik mencari kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan berupa materi, harta benda dan sebagainya. Jadi kita hidup selalu menginginkan kebahagiaan di dalam dunia. Terkadang kebahagiaan ini kita bisa lupa juga dengan kebahagiaan akhirat, karena dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan perasaan yang diiming-imingi oleh kenikmatan, sehingga kita lupa bahwa adanya dunia ini pasti adanya akhirat, adanya zahir ini pasti adanya batin. Sekarang kita masuk ke esensi dunia akhirat, yaitu dunia batin. Karena dunia yang nyata ini, yang zahir ini, saat ini sedang kita jalankan, sehingga kita kadang-kadang lupa dengan tugas kita bahwa ada dunia lain selain dari dunia yang zahir ini, yaitu dunia akhirat atau dunia batin. Karena tidak sempurnalah kehidupan kita bila kita tidak mengarungi dunia zahir dan dunia batin. Nah, untuk dunia batin harus berimbang dengan dunia zahir. Kalau kita hanya melulu ke dunia zahir atau melulu syariat, maka kita lupa tujuan kita yang sebenar-benarnya. Karena bila ada hidup, pasti adalah kematian. Jadi kita merasa seolah-olah kita ini hidup 1000 tahun, tidak pernah mati. Jadi sebelum kita melaksanakan kehidupan dunia ini dengan penuh bermacam yang kita tempuh, baik itu bahagia, sengsara dan sebagainya, namun janganlah kita lupa bahwa ada dunia yang kekal, yaitu dunia akhirat, yaitu akhirat. Di dalam akhirat ini berarti kita harus masuk ke batin, masuk ke dunia batin. Karena dunia zahir sudah kita lewati, sedang kita jalankan sekarang. Karena yakinlah suatu saat kita pasti akan melewati dunia yang zahir ini, maka kita akan menuju ke dunia yang batin. Kita harus persiapkan juga. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya akan coba sedikit mengasih paparan tentang dunia batin. Kalau kita masuk ke dunia batin, berarti kita masuk ke untuk mengenal dunia
batin lebih lengkap, makanya kita harus duduk di ilmu makrifat. Karena ilmu dunia tadi sudah kita jalankan bermacam-macam. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar fisika, ada yang pintar bermacam-macam sifat, bermacam-macam pendidikan untuk mengenal dunia, untuk mengisi dunia ini berlomba-lomba. Nah, sekarang kita masuk ke dunia marifat, yaitu dunia batin. Katakanlah dunia yang akhirat, yang kekal abadi, yaitu akhirat. Karena tujuan kita tidak ada lain setelah di dunia ini, pasti kita menuju ke akhirat. Nah, sebelum kita menuju ke akhirat, alangkah baiknya paling tidak sedikit kita punya ilmu pengetahuan. Agar dunia ini berimbang. Berimbang artinya kita tidak serakah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Karena sifat-sifat alam tadi sudah kita jalankan, sudah kita ketahui, maka kita masuk ke sifat-sifat akhirat. Alam semesta ini sebelum diciptakan tidak ada apa-apanya. Dibilang kosong berarti ada tamannya, kosong tamannya terisi. Tidak ada, kosong pun tidak ada. Kalau kita katakan sebelum alam dicipta yang ada hanya kosong dan sebagainya, berarti tamannya kosong itu adalah berarti terisi. Ini terisi tidak, kosong pun tidak ada. Siapa yang ada? Ialah Allah, zat yang berdiri sendiri, zat yang berkuasa di alam semesta, baik pun di dunia nyata, baik pun di dunia jahir. Allah lah yang menguasainya. Karena kita tadi sudah melihat nyata di alam jahir, maka kita harus melihat nyata juga di alam batin. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan kekuasaannya, yaitu menciptakan alam semesta ini dari nur zatnya sendiri. Artinya Allah mencipta alam semesta beserta isinya, termasuk diri kita ini, dia ciptakan dari dirinya sendiri, tidak ada lain. Karena bila Allah mencipta alam semesta beserta kita ini ada bahan lain, berarti ada bahan lain yang mendahului Allah itu sendiri, berarti batal. Artinya Allah mencipta alam semesta ini tidak memakai bahan lain, karena bahan lain tidak ada. Maka Allah adalah alif yang berdiri sendiri, zat tunggal, tidak beranak dan tidak diberanakan. Nah, lalu Allah ingin mencipta alam semesta beserta penghuni-penghuninya, maka Allah menciptakan hal tersebut, yaitu berdasar dari dirinya sendiri, dari zatnya sendiri, atau dari nur zatnya sendiri, dari nur zat Allah. Jadi dari nur zat Allah ini Allah keluarkan dari dirinya, yaitu yang bernama barang, bahan, yaitu bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah langsung bertajalli dengan sifat-sifatnya di dalam Nur Muhammad tadi. Jadi Nur Muhammad inilah, berbahan Nur Muhammad inilah, maka jadilah alam semesta beserta isinya, termasuk diri kita semua, tercipta dari bahan baku tadi yang bernama Nur Muhammad. Jadi dengan Nur Muhammad ini
Jadilah alam semesta beserta isinya, beserta sifat-sifatnya. Karena sifat yang masuk ke dalam Nur Muhammad itu adalah sifat Allah. Artinya, ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita ketahui, bahwa diri kita ini adalah Nur Muhammad. Karena Allah menjadikan Nur Muhammad ini adalah dari dirinya sendiri. Berarti ada hubungan antara kita dengan Allah. Maka wajarlah kita dengar, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Artinya bahwa Allah ini mesra di dalam Nur Muhammad. Bila Allah mesra di dalam Nur Muhammad, berarti Allah mesra di dalam diri kita. Dan mesra di alam semesta ini, termasuk diri kita. Bila kita sudah mengetahui bahwa kita ini hanya satu batang tubuh, yaitu Nur Muhammad, maka lalu kita punya pandangan, yaitu pandangan zahir dan pandangan batin. Dalam pandangan zahir, pandanglah alam beserta isinya yang berwarna-warna ini, beserta umat bermacam-macam suku, bangsa, dan agama dan sebagainya. Pandanglah hanya satu, yaitu Nur Muhammad. Pandanglah yang banyak itu pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak. Sahudul wahdah bil kasrah, sahudul kasrah bil wahdah. Artinya bahwa alam semesta beserta isinya ini, termasuk diri kita ini, adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kita hidup juga dengan alam, kita hidup juga dengan manusia. Maka janganlah kita saling sakit menyakiti, jangan saling hina menghina. Kalau kita duduk benar-benar di ilmu ma'rifat dan benar-benar hamba Allah, maka seluruh umat di alam dunia ini hanya satu, bersaudara, satu tubuh. Maka sakit satu, sakitlah semuanya. Itu sejatinya hidup. Karena sejatinya hidup ini, kalau kita bicara di ma'rifat, kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah beserta sifatnya. Sifatnya ini ialah Nur Muhammad. Ya, kita ini adalah sifatnya. Yang perlu kita ketahui, sifat Allah ini yaitu bernama, ada dua sifat dulu yang saya sampaikan, yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu yaitu sifat nafsiyah itu yang masalah wujud. Jadi sifat nafsiyah ini hanya Allah lah yang mewujud, tiada lain. Tidak ada yang esa, tidak ada yang mewujud di alam semesta ini, hanya Allah. Itu kalau kita bicara ke sifat nafsiyah. Artinya Nur Muhammad ini adalah diri Allah itu tadi. Karena Nur Muhammad ini diciptakan dari dirinya. Dia langsung terjali di dalam Nur Muhammad itu. Ini yang sangat perlu kita ketahui agar kita benar-benar menjadi hamba yang insan kamil. Nah, di dalam sifat lagi, yaitu ada sifat ma'ani. Sifat ma'aniyah ini ada 7, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Jadi kodrat ini artinya berkehendak, iradat berkuasa, ilmu, ya ilmu pengetahuan apa yang kita jalan sekarang itu adalah ilmu namanya. Ilmu itu bukan ilmu kita, yaitu sifat Allah, ilmu Allah semua. Hayat artinya hidup.
Jadi yang hidup itu Allah, bukan kita. Bila Allah itu mengeluarkan nurnya dari diri kita, maka kita dikatakan mati. Artinya kita ini sejatinya mati. Yang hidup itu hanya Allah. Allah lah yang hayat. Sama artinya mendengar. Yang mendengar ini bukan telinga kita, tapi yang mendengar ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basar artinya melihat. Jadi yang melihat ini bukan kita. Jadi yang melihat ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah dirinya Allah itu sendiri. Jadi yang melihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah. Kita ini buta. Yang melihat itu Allah. Terus kalam, yang berkata-kata ini adalah sifat Allah. Kita tidak bisa berkata-kata. Contohnya, lihat bila orang meninggal. Dia punya tangan, tapi tangannya tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia punya telinga, kita panggil dia tidak akan mendengar. Karena yang mendengar bukan dia. Begitu juga penglihatannya. Biar kita buka matanya, tetap dia tidak melihat, karena yang melihat bukan dia. Berarti yang melihat itu bukan mata. Yang melihat itu adalah kalau kita rucut dulu, ya yang melihat itu adalah roh. Yang melihat itu adalah roh. Roh itu kan Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa? Nur Muhammad itu ya diri Allah itu juga. Berarti yang melihat itu Allah. Terus dia punya mulut, orang meninggal itu. Kita panggil, dia tidak mendengar. Kita suruh bicara, dia tidak bisa bicara. Karena yang bicara bukan mulut dia, yang bicara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi disinilah yang perlu kita renungkan agar kita ini benar-benar imbang dunia dan akhiratnya. Karena dunia ini sudah kita jalankan, yakin 100% pasti kita akan menghadapi yang namanya akhirat. Karena setiap makhluk itu pasti akan mati. Itu yang perlu kita renungkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita ini, di dalam dunia ini kita merasa diri kita. Sebenar-benarnya diri itu adalah hayat, hidup, makanya kita hidup. Sebenarnya yang hidup itu adalah roh. Yang sebenar-benarnya roh itu napas. Artinya yang bernapas ini bukan kita. Yang bernapas itu adalah roh. Yang sebenar-benarnya napas adalah rahasia. Rahasia maksudnya itu yaitu tadi Nur Muhammad tadi. Karena rahasia itu sejati-jatinya rahasia itu adalah Nur Muhammad. Sejati-jatinya Nur Muhammad itu ialah diri kita, tubuh kita. Begitu juga alam semesta. Bila kita sudah mengerti apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu zahir, apa itu batin, ilmu zahir, ilmu batin. Jadi bila kita sudah mengerti bahwa yang ada ini hanya Allah, itu namanya rahasia, cukup disimpan di dalam batin, jangan dijahirkan. Simpan di dalam hati. Jangan ada benda lain masuk selain dari Allah.
Meskipun kita di dunia ini punya harta, kita lihat harta kita, hati kita, Allah yang punya. Seandainya kita miskin, kemiskinan ini Allah yang punya. Jadi kita tetap ikhlas. Bila ada rezeki, dibagilah rezeki itu, karena rezeki itu bukan punya kita, punya Allah. Bagilah sesama. Itu salah satu jalan kita menyikapi dunia dan akhirat, agar asensi dunia dan asensi akhirat ini bisa kita petik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon dukungan like, share, dan subscribe-nya. Klik yang warna merah subscribe itu agar channel kita tetap berkembang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil hikmahnya, mana yang baik diambil, mana yang tidak baik dihilangkan, dibuang jauh-jauh. Saya rasa hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.